netizen, balik lagi bareng gue, Elofek Hikmah di acara Talking About TV. Nah, di pertemuan ke-11 kemarin yaitu diskusi kelompok terakhir, yaitu kelompok 7 ya teman-teman. Nah, kelompok ini beranggotakan Kroto Alia, Faruk, dan Lala Kastila. Mereka membahas tentang proses produksi siaran televisi, programming dalam televisi, dan strategi pemasaran produk televisi. Nah, pasti people-people di rumah dan netizen-netizen di rumah penasaran apa sih yang dibahas oleh kelompok 7? Tanpa berlama-lama, mari kita simak. Check it out! Seperti yang kita tahu bersama-sama, yaitu proses produksi siaran televisi ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-produksi, kedua produksi, dan yang terakhir ada pasca produksi. Nah, dalam proses pembuatan sebuah film atau siaran acara televisi, terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pra-produksi ini adalah tahapan merupakan proses awal dari seluruh kegiatan produksi program siaran, karena tahapan ini merupakan tahapan planning production atau pre-production planning. Bermula dari timbulnya ide atau gagasan, dan berdasarkan ide atau gagasan tersebut, produser mulai melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data yang kemudian disusun menjadi naskah atau treatment, seperti merancang program acara televisi, merancang jadwal produksi program, dan lain-lain. Dalam tahapan praproduksi ini, tim produksi juga mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan saat proses on air secara live. Ciptono Setio Budi memaparkan ada 5 hal dasar dalam penataan cahaya yang harus digunakan saat proses produksi sebuah program acara televisi, yaitu keylight, fill light, backlight, basslight, dan overexposure. Selanjutnya, tahapan produksi. Pada tahap ini, prinsipnya memvisualisasikan konsep naskah melibatkan bagian lain yang bersifat teknis. Karena konsep tersebut agar dapat dilihat harus menggunakan peralatan yang sudah pasti ada orang atau operator terhadap peralatan tersebut agar dapat beroperasi atau lebih dikenal dengan production service. Nah, dalam pelaksanaan produksi, sutradara menentukan jenis shoot yang akan diambil di dalam adegan atau scene. Pedoman dalam melaksanakan produksi adalah treatment atau pengembangan dari sinopsis, shooting list, storyboard, dan naskah. Biasanya, sutradara mempersiapkan suatu daftar shoot, yaitu shooting list, dari setiap adegan. Sering terjadi satu kalimat dalam skenario, naskah film cerita atau film cerita dipecah menjadi beberapa shoot, diantaranya long shoot, total shoot, dan close up. Selanjutnya ada pasca produksi. Nah, di tahapan ini adalah tahapan terakhir. Tahap pasca produksi adalah semua kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Kegiatan yang termasuk dalam pasca produksi antara lain penyuntingan atau editing, memberi ilustrasi, musik, efek, dan lain-lain. Dimaksudkan sebagai tahap penyelesaian akhir atau penyempurnaan dari suatu produksi. Tahap penyelesaian tersebut meliputi melaksanakan editing baik video maupun audio, pengisian grafis pemangku gelar, pengisian narasi atau dubbing, pembuatan efek khusus, dan melakukan evaluasi hasil akhir dari produksi. Programming dalam televisi. Programming TV adalah suatu proses penyeleksian, pemilihan, penjadwalan, dan evaluasi sebuah acara. Proses pemrograman atau programming memiliki nilai penting karena proses ini menentukan berhasil atau tidaknya TV meraih penonton. Pemrograman berbeda dengan proses produksi. Pemrograman lebih tertuju pada bagaimana sebuah acara mulanya diseleksi dan dipilih, kemudian ditentukan jadwal tayangnya, dan kemudian dievaluasi terkait dengan kualitas program, baik secara gambar, tayangan, maupun secara respons masyarakat. Strategi pemasaran produk televisi, pemasaran marketing,
memegang peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan media penyiaran, bahkan berperan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup media penyiaran komersial. Sukses atau gagalnya divisi pemasaran dalam menjalankan fungsinya akan menentukan apakah suatu stasiun penyiaran akan tetap mengudara atau tenggelam. Pemasaran waktu siaran airtime merupakan sumber pendapatan utama bagi media penyiaran. Departemen pemasaran bertanggung jawab menjual waktu siaran kepada para pemasang iklan dengan meyakinkan calon pemasang iklan bahwa uang yang dikeluarkan untuk memasang iklan tidak percuma dan memberikan hasil yang diharapkan. Strategi pemasaran program televisi pada dasarnya sama dengan strategi komunikasi pemasaran pada umumnya, di mana pemasaran program televisi terdiri dari produk-program yaitu produk, bahwa program adalah suatu produk yang ditawarkan kepada audiens yang mencakup nama program dan kemasan program. Yang kedua adalah harga program yaitu price, yaitu harga suatu program yang mencakup biaya produksi program dan biaya yang akan dikenakan kepada pemasang iklan, yaitu tarif iklan pada program bersangkutan jika ditayangkan. Yang ketiga ada distribusi program yaitu place, yaitu distribusi program yang merupakan proses pengiriman program dari transmisi hingga diterima audiens melalui pesawat TV dan radio. Dan yang terakhir adalah promosi program, yaitu promotion, yaitu proses bagaimana memberitahu audiens mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk menonton atau mendengarkannya. Setelah selesai diskusi, Pak Adi memberi tugas kepada para mahasiswa, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Kalau tugas individu yaitu kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang mempunyai stasiun televisi dan memberikan red card tertentu untuk memasang iklan. Nah, kalau tugas kelompoknya itu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 kelompok, yaitu membuat tayangan iklan. Terserah mau iklan apa aja, yang penting semuanya bekerja. Nah, itu dia Talking About TV hari ini. Semoga netizen di rumah nggak pernah bosan dan selalu nonton Talking About TV setiap minggunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.